Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar di hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu dosen karena telah memberikan izin untuk menyampaikan materi yang sudah kami siapkan. Di video kali ini, saya Septia Rizka dan rekan sekelompok saya yaitu Noval akan membahas materi yang diberikan oleh Ibu dosen yaitu layanan dasar bimbingan dan konseling. Baiklah, tidak berpanjang lagi, langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama, layanan dasar dan bimbingan konseling adalah suatu bentuk yang diberikan oleh konselor kepada peserta didik untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang layanan dasar bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian layanan dasar adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan hidup yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan. Dalam konteks pendidikan, layanan merupakan suatu pendekatan yang memiliki tujuan untuk memberikan bantuan kepada semua siswa dalam mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Yang kedua, tujuan layanan dasar. Tujuan layanan dasar dari bimbingan konseling adalah untuk membantu individu mencapai perkembangan yang normal, memiliki kesehatan mental yang baik, dan memperoleh keterampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan mereka. Tujuan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran tentang diri sendiri dan lingkungan, yaitu membantu individu memahami diri dan lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua, membantu menyelesaikan masalah dan kebutuhan. Ini dapat membantu individu mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan serta masalah yang ada di dalam dirinya, serta mengajari mereka cara untuk mengatasi hambatan yang sedang dihadapi. 3. Sebagai pengembangan keterampilan, yaitu ini dapat membantu individu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau tingkah laku yang diperlukan saat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, pengembangan diri, membantu siswa mengembangkan diri mereka sendiri untuk mencapai tujuan dalam hidupnya, melibatkan penggunaan keterampilan pribadi, sosial, dan akademik. Yang ketiga, strategi pelaksanaan. Layanan dasar dapat dilakukan melalui strategi bimbingan klasikal maupun dinamika kelompok. Strategi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan layanan diantaranya yang pertama, bimbingan klasikal, yaitu dapat memberikan informasi secara langsung dan terbuka kepada siswa. Yang kedua, bimbingan kelompok, membantu individu dalam mengembangkan keterampilan sosial dan berinteraksi dengan teman-teman. Ketiga, penggunaan media, menggunakan alat beragam media tertulis, gambar, poster, dan media elektronik untuk menyampaikan informasi. Poin keempat yaitu prosedur pelaksanaan. Berikut adalah penjelasan tentang prosedur pelaksanaan layanan dasar termasuk layanan orientasi. Yaitu pertama, perencanaan. Yaitu kita pertama perlu mengidentifikasi kebutuhan. Sebagai calon guru, kita perlu melakukan asesmen kebutuhan peserta didik menggunakan instrumen seperti AUM, DCM, IKMS, ITP, dan lain-lain untuk memahami kebutuhan dan permasalahan individu. Selanjutnya, analisis hasil asesmen. Hasil asesmen kemudian dianalisis untuk mendapatkan deskripsi tentang kebutuhan peserta didik. Ini dapat membantu dalam menjabarkan kebutuhan tersebut di dalam komponen layanan dasar. Kedua, bimbingan klasikal. Sebagai calon guru BK, kita wajib memberikan bimbingan klasikal yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Strategi ini dapat meliputi bimbingan klasikal, bimbingan yang besar, bimbingan kelompok, dan penggunaan media. Bimbingan kelompok yaitu dilakukan untuk membantu individu dalam mengembangkan keterampilan sosial dan berinteraksi dengan teman-teman.
Materi dan topik kegiatan layanan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ketiga, evaluasi, yaitu pengukuran hasil. Sebagai calon guru BK, kita dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan layanan dasar untuk mengetahui efektivitas program. Evaluasi ini dapat menentukan apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai dan apakah dapat diperluas atau penyesuaian yang diperlukan. Keempat, analisis hasil hasil evaluasi. Setelah evaluasi, hasilnya dianalisis untuk mengetahui program dan kelemahan program layanan dasar. Analisis ini membantu dalam membuat keputusan tentang tindak lanjut yang diperlukan. 5. Tindak lanjut. Perbaikan program. Berdasarkan hasil analisis, guru bimbingan dapat melakukan perbaikan program layanan dasar. Perbaikan layanan ini dapat berupa penyesuaian strategi, materi, atau topik kegiatan layanan dasar untuk lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Dan yang terakhir, lampiran PL, skenario, belangko, dokumentasi. Dokumentasi hasil kegiatan layanan dasar seperti rencana pelaksanaan layanan RPL, skenario kegiatan, dan belangko evaluasi digunakan untuk membantu kemajuan program dan memastikan bahwa semua proses telah dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, layanan dasar dalam bimbingan konseling merupakan suatu proses yang sistematis dan mudah seperti itu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan layanan informasi yang terbagi 6, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, tindak lanjut, dan lampiran RPL, skenario, belangko evaluasi. Layanan informasi dalam bimbingan dan konseling melibatkan beberapa prosedur pelaksanaan yang sistematis untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan. Yang pertama yaitu perencanaan. Guru BK lakukan identifikasi kebutuhan akan informasi bagi calon peserta layanan yang meliputi menetapkan informasi sebagai isi layanan, menetapkan subjek sasaran layanan, menetapkan narasumber, menetapkan prosedur, perangkat, media, dan media layanan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Guru bimbingan dan konseling mengorganisasikan kegiatan layanan informasi dengan mengoptimalkan penggunaan metode dan media. Ini termasuk menyampaikan informasi melalui ceramah, tanya jawab, diskusi, serta menggunakan media lainnya. Selanjutnya yaitu evaluasi. Guru bimbingan dan konseling menetapkan materi evaluasi yang relevan dengan kegiatan layanan informasi. Ini meliputi menetapkan prosedur evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengelola hasil instrumen. Selanjutnya analisis. Menetapkan norma dan standar evaluasi. Guru bimbingan dan konseling menetapkan norma atau standar evaluasi untuk menilai keberhasilan program layanan informasi, lalu melakukan analisis hasil evaluasi untuk menafsirkan hasil analisis. Meliputi menetapkan prosedur evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengelola hasil instrumen. Selanjutnya analisis. Menetapkan norma dan standar evaluasi. Guru bimbingan dan konseling menetapkan norma atau standar evaluasi untuk menilai keberhasilan program layanan informasi, lalu melakukan analisis hasil evaluasi untuk menafsirkan hasil analisis. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Berdasarkan hasil analisis, guru bimbingan dan konseling menetapkan jenis dan arah tindak lanjut yang perlu dilakukan. Ini termasuk mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait. Perbaikan program tindak lanjut ini dapat berupa perbaikan program layanan informasi seperti penyusunan strategi, materi atau topik kegiatan layanan informasi untuk lebih sesuai dengan kebutuhan individu.